Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Masing-masing semua mukmin itu, baik yang kuat ataupun yang lemah, dua-duanya itu khairun. Ya, baik. Baik dari sisi keimanannya. Jelas di sini mukmin itu mempunyai derajat, ya, tidak sama. Ya. Ada mukmin yang kuat, ada juga mukmin yang lemah. Nah, tentu derajatnya berbeda, tingkatannya berbeda antara yang kuat dengan yang lemah. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat. Dan juga dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik. Tentu kita semua ingin menjadi mukmin yang kuat, masing-masing diri kita. Tapi memang kekuatannya pun berbeda-beda. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pun, ya, berbeda-beda. Akan tetapi setiap kita harus mempunyai usaha, ya, agar kita menjadi mukmin yang lemah, agar menjadi mukmin yang kuat. Jangan menjadi mukmin yang lemah, begitu. Ya, lemah dan kuatnya ini dinilai dari sisi apa? Ya, dinilai dari sisi apa? Mungkin kalau kita ketahui, ya, mafhum, ya, setiap kita ini, ya, setiap manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ya, setiap kita terdiri dari ruh dan jasad. Kalau berpisah antara ruh dan jasad kita,
Itu yang disebut dengan kematian. Ya, kematian di dunia. Yaitu kalau misalnya rohnya keluar dari jasadnya. Nah, itu namanya kematian. Ya. Baik kematian sementara ataupun kematian sesungguhnya. Kalau kematian sementara misalnya ketika tidur, itu sementara. Kalau mati yang sesungguhnya ketika seseorang sudah dikubur. Nah, antara roh dan jasad itu dua-duanya ya saling terkait. Ya. Maka mukmin itu harus kuat dua-duanya. Kuat rohnya dan juga kuat jasadnya. Roh yang harus dan senantiasa kita perhatikan. Karena kehidupan itulah adanya di roh itu. Roh yang ada pada diri kita. Itulah kehidupan. Karena ketika jasad kita hancur, ya, dimakan oleh tanah, roh kita tidak hancur. Nah, dengan demikian, ikhwas sekalian, ya, kita harus mengerti, ya, harus mengerti mana yang lebih utama, ya, kemudian mana yang menjadi penunjang. Roh adalah yang harus diutamakan, karena itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Dia akan berpindah dari kehidupan dunia ini. Kalau dikubur berarti dia akan masuk ke dalam kehidupan alam kubur. Nanti akan berpindah lagi kalau sudah kiamat ke kehidupan akhirat. Nah, ruhnya selalu ada. Kalaupun jasadnya mungkin hancur, ya, dimakan oleh ulat, dimakan oleh tanah. Kembali bahwa di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa mukmin yang kuat, ya, adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Letak kekuatan dari seorang mukmin itu, ya, kekuatan utamanya adalah di dalam rohnya, yaitu di dalam keimanannya, ya, iman, ya, karena yang akan menyebabkan roh ini selalu, ya, hidup dan juga menjadi bahagia karena iman yang ada di dalam dirinya. Maka dia harus mengerti dan paham bagaimana cara agar rohnya menjadi kuat, yaitu dengan menguatkan keimanannya. Baik, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wal muradu bil quwwati huna azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksud kekuatan tadi, ya, dalam hadis al-mu'minul qawi, al-qawi, kekuatan itu adalah kekuatan di dalam jiwa. Dan juga dia senantiasa tujuan, ya, di dalam kehidupannya itu adalah akhirat. Bersemangat untuk kehidupan akhiratnya. Nah, ini kekuatan. Ya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu memotivasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan perkara-perkara akhirat, kehidupan akhirat. Al-Quranul Karim, ya, memotivasi kita untuk beramal saleh dengan diantaranya dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu di akhirat nanti kita rasakan. Ya. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya selalu memotivasi kita dengan perkara-perkara akhirat, karena itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Ya.
Maka kata beliau, fayakunu sahibu hadzal wasfi ya aktsara iqdaman ya 'ala al-'aduwi fil jihad. Ya. Kata beliau, maka orang yang mempunyai sifat seperti ini, yaitu jiwanya kuat, kemudian dia juga mempunyai perhatian yang sangat besar ya terhadap kehidupan akhirat, adalah orang yang akan lebih banyak untuk siap di dalam apa? Di dalam menghadapi musuh, di dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ketika diseru untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, segera. Ketika ada seruan jihad, mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit ya di dalam peperangan al-jihadu fi sabilillah. Karena mereka memahami dan mengerti tentang apa? Tentang kehidupan yang sesungguhnya itu. Bahwa sesungguhnya kehidupan itu bukan di dunia ini, akan tapi di akhirat. Ya. Mereka segera, ya. Akan tetapi ikhwas sekalian, ya, itu tidak ada sekonyong-konyong hadir di dalam hati, di dalam diri kita. Nah, harus ada namanya proses. Proses itulah yang disebut dengan tarbiyah. Ya. Proses itu disebut dengan pendidikan. Ya. Maka proses inilah yang harus melahirkan orang-orang yang kuat tadi. Ya. Di ma'had kita, ya, selalu kita ditempa untuk mempunyai kekuatan tadi. Kekuatan jiwa kita, kekuatan iman kita, kekuatan ruh kita. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quranul Karim. Kita mengkaji isi di dalam Al-Quranul Karim. Kita memahami kalam Allah. Kemudian juga kita mengaplikasikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya mentarbiyah para sahabat, mendidik para sahabat baik pada masa Makkiyah ataupun pada masa Madaniyah adalah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga kekuatan mereka luar biasa. Ya. Dalam waktu yang singkat, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bisa merubah, ya, bisa merubah zaman yang pada waktu itu adalah penuh dengan kezaliman, ya, penuh dengan kejahiliahan, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merubah keadaan tersebut. Nah, ini dengan kekuatan. Ya. Namun perlu juga kita perhatikan, ya, sisi jasad, ya, jasad kita. Di samping ruh kita yang kuat, kemudian juga iman kita yang kuat, jasad kita juga adalah kuat. Nah, jasad ini adalah penunjang, ya, penunjang daripada kekuatan ruh yang ada di dalam diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mempunyai kekuatan fisik. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam naik kuda, itu perlu kekuatan fisik. Demikian juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Ya, berperang itu juga dengan kekuatan fisik. Berlatih pedang, berlatih memanah, ya,
naik kuda, semua juga ada kekuatan fisik diantaranya. Itu semua adalah bagian daripada yang penting juga untuk diperhatikan oleh kita. Karena kalau fisik kita lemah, ya, fisik kita lemah, itu pun tidak bisa kita melakukan apa yang disebut sebagai amal-amal yang utama tadi, ya. Al-jihadu fisabilillah itu adalah amal yang utama. Akan tapi tidak bisa terwujud kalau kita misalnya sakit-sakitan, sakit-sakitan atau tidak bisa bergerak, ya, dan yang sejenisnya, ya, itu juga tidak akan bisa. Dan termasuk orang-orang yang misalnya terkena udzur karena sakit tidak bisa ikut berjihad, nah kita tidak akan mendapatkan amal yang kita inginkan. Nah, ikhwah, terutama anak-anak sekalian, jangan lupa, ya, jangan lupa fisik juga penting, ya, untuk kita perhatikan, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, anak-anak sekalian, kita sebagai seorang mukmin perhatikan, ya, iman kita, perhatikan ruh kita dengan apa? Dengan Al-Quran, ya. Kemudian tingkatkan, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat, ya. Jangan sampai malas, ya. Misalnya anak-anak sekalian yang ada di rumah, ya, jangan malas salatnya, tepat waktu, ya. Kemudian juga ditambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya, yang dahulu misalnya di Mahad, ya, selalu tidak ketinggalan misalnya sunnah rawatibnya atau sunnah-sunnah yang lainnya, jangan ditinggal. Itu ada bentuk daripada menguatkan roh, ya. Terutama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'annya jangan ditinggal, ya. Dibaca, dimurajaah terus, ya, dikaji, ya. Ya. Kemudian juga ilmu yang ada pada diri kita juga jangan kita tinggalkan. Karena semua itu adalah kekuatan roh kita. Kekuatan roh kita. Demikian juga kekuatan fisik kita. Jangan pula kita remehkan. Ya, mungkin ada orang mengatakan sekarang ini generasi rebahan. Semuanya dilakukan dengan tiduran, rebahan. Kalau kita rebahan terus, ya, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, fisik menjadi lemah, ya. Bergerak juga, misalkan dengan olahraga, beraktivitas, ya. Jangan hanya misalnya di depan laptop terus ataupun di depan HP terus, ya. Walaupun memang belajar kita dengan menggunakan fasilitas ini, tapi kan tidak selamanya, ya. Misalkan setelah sholat subuh kita punya aktivitas, ya, jangan tidur, ya. Sholat subuh kemudian kita murajaah ataupun tahfidz, ya. Kemudian kita olahraga, gerakan tubuh kita, nah, itu untuk kekuatan fisik kita, ya. Apalagi zaman pandemi ini, imun kita harus baik, ya. Jangan sampai imun kita lemah kemudian gampang terserang dengan penyakit, virus dan sejenisnya. Ya, anak-anak sekalian, bergerak, ya. Jangan diam, bergerak, ya. Termasuk di dalamnya gerak untuk menyehatkan badan juga adalah membantu orang tua, ya. Membantu orang tua yang ada di rumah, ya. Apa saja, ya, yang ada di rumah, ya, yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua kita, ya. Ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan rumah ataupun yang lain-lainnya, ya. Kita semua adalah harus, ya, memperhatikan roh dan memperhatikan jasad. Kalau jasad kita lemah, maka kita pun tidak maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga belajar tidak fokus kalau misalnya sakit, ya. Atau misalnya salat juga orang yang misalnya lemah, ya, tidak bisa sempurna, misalnya harus sampai duduk, ya, atau bahkan banyak di antara mereka yang berbaring salatnya, seperti yang misalnya di rumah sakit, ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan
atau masih bisa beribadah kepada Allah, akan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, tentu kita ingin adalah yang sempurna. Maka kita kembali, ruh dan jasad kita jangan kita lupakan. Kemudian tadi disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khairun. Masing-masing ini baik mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, tetap di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan dari sisi apa? Dari sisi iman. Sisi iman itu adalah sumber kebaikan dan pokok daripada kebaikan, iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tadi bertingkat-tingkat. Kemudian terusan dari hadis tadi adalah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris, bersemangatlah. Semangat. Jangan malas. Semangat, jangan malas. Semangat untuk beribadah, ya, ma yanfa'uka, yang bermanfaat bagimu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat. Semangat belajar. Belajar bermanfaat, ya. Membaca bermanfaat, semangat membaca. Tilawatul Quran, semangat. Kemudian juga membantu orang tua, ya, semangat. Ya, itu juga adalah bermanfaat. Segala macam aktivitas yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Ma yanfa'uka ini apa yang bermanfaat bagimu, dan manfaat yang paling utama yaitu manfaat di akhirat. Ya. Dan kita hidup di dunia ini semua insya Allah menuju ke akhirat. Seluruhnya adalah untuk akhirat. Yang bermanfaat apa saja? Semuanya. Yang ada pada diri kita, yang kita lakukan seluruhnya adalah bermanfaat. Ya, belajar bermanfaat. Membaca Al-Quran bermanfaat. Ya. Tahfidzul Quran bermanfaat. Ya. Kemudian membaca buku-buku bermanfaat. Kemudian ibadah bermanfaat, semua bermanfaat insyaallah taala. Ihris, jangan lemah, ya, wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Ya. Karena kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh syaitan. Kelemahan kita, terutama kelemahan jiwa kita, kelemahan ruh kita akan dimanfaatkan oleh syaitan. Kemudian kita akan terbawa oleh syaitan. Nah, maka dalam lanjutan hadis tadi, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya. Apabila menimpamu sesuatu, maka kamu jangan katakan, kalaulah dahulu saya melakukan ini, maka begini dan begini. Ini menunjukkan apa? Peluang, ya. Peluang dari kelemahan kita kemudian akan dimanfaatkan oleh syaitan. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Akan tapi katakanlah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka Allah akan kerjakan. Ya, semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna law, maka sesungguhnya law, kalau, adalah akan membuka amal perbuatan syaitan. Ya, karena kita nanti akan berputus asa. Kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita sudah berusaha penuh, ya, dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, apapun yang menimpa diri kita itu adalah baik. Apa yang menimpa diri kita adalah baik. Semua yang dipilihkan oleh Allah untuk kita adalah baik. Ya. Berbeda dengan kalau kita tidak sungguh-sungguh atau kita malas-malasan. Ya. Maka mungkin kita akan hanya menyesal. Kalau. Nah ini, kalau ini adalah penyesalan-penyesalan yang nantinya adalah tidak mempunyai faidah apabila kita tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu. Ya. Baiklah, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan ya kita bisa memanfaatkan
sebanyak-banyaknya ya apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita semua. Ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, ini adalah kekuatan yang utama, kekuatan yang utama. Karena kalaupun orang itu badannya kuat, badannya keras, badannya seperti siapa? Samson ya? Atau orang-orang yang punya kekuatan badan fisik ya. Tapi kalau misalnya dia itu roh dan jiwanya tidak kuat, maka dia pun akan lemah dan gampang berputus asa. Tapi kalau kita mempunyai kekuatan ruh yang kuat, iman yang kuat ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengalahkan orang yang badannya besar. Ya. Karena apa? Karena kekuatan iman yang ada pada diri kita. Akan tetapi perlu juga kita ingat, ya, fisik juga memberikan pengaruh kepada diri kita. Ya. Orang menjadi pede kalau fisiknya juga adalah kuat. Tapi kalau orang itu fisiknya lemah juga akan melemahkan juga sisi jiwa yang ada pada diri seseorang itu. Intinya adalah semua adalah seimbang. Semua adalah seimbang. Fisik adalah penunjang ya. Namun asal pokok kekuatannya adalah ruh dan iman yang ada pada diri kita. Manfaatkan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Jangan tinggalkan sesuatu yang bermanfaat atau jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.